Kalau selama ini kamu pikir kapal paling serbaguna itu cuma kapal feri yang bisa bawa penumpang, motor, ayam hidup, sampai bawang satu karung, ternyata ada yang jauh lebih keren. Kapal LPD alias Landing Platform Dock bisa bawa ratusan pasukan, kendaraan tempur, helikopter, sampai perahu pendarat. Intinya, ini kapal multitasking level dewa. Hari ini kita bakal lihat negara mana di Asia Tenggara yang punya kapal LPD paling banyak. Ada yang baru punya satu, ada yang sampai bisa bikin sendiri dan dijual ke negara lain. Cus, lanjut. 5. Myanmar. Di urutan kelima ada Myanmar, yang baru punya satu kapal LPD aktif, UMS Mutama 1501. Kapal ini dibuat oleh Korea Selatan berbasis desain LPD kelas Makassar yang pertama kali dipakai Indonesia. Jadi bisa dibilang Myanmar ngikut template punya Indonesia, tapi upgrade-nya tetap keren. UMS Mutama resmi aktif tahun 2019 dan langsung jadi flagship. Dengan panjang 125 meter, kapal ini bisa bawa 520 pasukan, 25 kendaraan tempur, 2 helikopter medium plus hanggar untuk 1 heli, dan ada well deck buat kapal pendarat. Total LPD Myanmar, 1 unit. Belum ada info mau nambah, tapi punya satu aja udah langkah besar. Ibarat baru belajar motor, langsung dikasih moge. 4. Thailand. Thailand punya 2 kapal LPD yang cukup unik. 1. HTMS Angtong 791. Mulai bertugas 2012, dibangun di Singapura berdasarkan desain kelas Endurance. Spesifikasi, 500 pasukan, 18 tank, 20 kendaraan, 2 helikopter medium plus hanggar untuk 1 heli Spico. Well deck untuk kapal pendarat. 2. HTMS Chang 792. Inilah raksasa Asia Tenggara saat ini. Dibangun Tiongkok, aktif 2023, panjang 210 meter dengan bobot 22.000 ton. Bisa bawa 800 pasukan, 60 kendaraan tempur, 4 helikopter, dan kapal pendarat di dalamnya. Total LPD Thailand, 2 unit. Belum ada kabar mau tambah lagi, mungkin lagi sibuk menikmati kapal raksasa barunya. 3. Filipina. Filipina serius membangun kekuatan amfibi. Saat ini mereka sudah mengoperasikan 2 kapal LPD kelas Makassar, dikenal sebagai kelas Tarlac. Semuanya buatan PT PAL Surabaya. Kapal yang sudah aktif, BRP Tarlac aktif 2016, BRP Davao del Sur aktif 2017. Spesifikasi, 500 pasukan, 121 kru, 2 helikopter medium, 1 hanggar, kendaraan tempur, dan kapal pendarat. Kapal yang sedang dibangun. Pada 2022, Filipina pesan 2 LPD tambahan dari PT PAL, lebih modern dan sedikit lebih besar. Satuannya sedang dibangun dan dijadwalkan selesai 2026-2027. Total LPD Filipina, 4 unit, 2 aktif dan 2 in progress. Kalau sudah lengkap, Filipina bakal jadi salah satu kekuatan amfibi terbesar di kawasan. 2. Singapura. Negara kecil tapi efeknya besar. Maklum, teknologinya nggak kaleng-kaleng. Singapura mengoperasikan 4 kapal LPD kelas Endurance, semuanya buatan galangan lokal ST Marine. Nama-namanya RSS Endurance, RSS Resolution, RSS Persistence, dan RSS Endeavour. Mulai aktif awal 2000-an, tiap kapal bisa bawa landing craft di well deck, 500 pasukan, 20 kendaraan tempur, 2 helikopter medium. Total LPD Singapura, 4 unit. Tidak ada rencana tambah, tapi mereka lagi ngembangin kapal multi-role baru yang lebih futuristik. Biasa, Singapura kalau upgrade suka langsung loncat 2 generasi. 1. Indonesia. Indonesia bukan cuma pengguna, tapi juga produsen kapal LPD. PT PAL bahkan sudah ekspor ke Filipina dan Uni Emirat Arab. TNI AL mengoperasikan 5 kapal LPD kelas Makassar, yaitu KRI Makassar, dibangun di Korea Selatan, KRI Surabaya, dibangun di Korea Selatan, KRI Banjarmasin, dibangun PT PAL, KRI Banda Aceh, dibangun PT PAL, dan KRI Semarang, dibangun PT PAL. Kapasitas terbesar, 771 personil. Kapal-kapal ini bisa bawa 500 pasukan, 126 kru, hingga 35 kendaraan tempur,
2 hingga 3 helikopter, dan well deck untuk 2 kapal pendarat. Selain itu, Indonesia punya kelas turunan LPD seperti KRI Dr. Suharto, tapi itu dikonversi jadi kapal rumah sakit, jadi nggak dihitung sebagai LPD murni. Total LPD Indonesia 5 unit, terbanyak di Asia Tenggara. Kalau ingat luas laut Indonesia, jumlah ini masuk akal. Tapi apakah cukup? Silakan debat sehat di komentar. Itulah 5 negara dengan kapal LPD terbanyak di Asia Tenggara. Dari yang baru punya 1, sampai yang sudah bisa bikin sendiri dan ekspor, semuanya punya peran penting dalam operasi militer maupun misi kemanusiaan. Kalau kamu punya saran, info tambahan atau ide video lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, kapal LPD itu besar, tapi hati penontonnya harus lebih besar lagi.